Halo, selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 6, Jaksa Muda Kerajaan. Di salah satu rumah aristokrat yang dibangun Puget de Rue de Grand Cours, tepat di seberang air mancur Medusa, sebuah pesta pernikahan kedua sedang dirayakan. Hampir bersamaan waktunya dengan pesta pernikahan Dantes. Namun, kali ini meski acaranya sama, para tamunya sangat berbeda. Alih-alih campuran kasar pelaut, tentara, dan orang-orang dari lapisan hidup paling rendah, pesta ini dihadiri bunga-bunga masyarakat Marseille. Hakim yang mengundurkan diri saat pemerintahan Napoleon, perwira yang membelot dari tentara kekaisaran dan bergabung dengan pasukan Conde, serta anak-anak muda dari keluarga terpandang yang sejak kecil dididik untuk membenci dan mengutuk pria yang 5 tahun pengasingannya akan mengubahnya menjadi martir dan 15 tahun restorasi akan mengangkatnya menjadi dewa. Para tamu masih duduk di meja, dan percakapan panas serta penuh semangat yang terjadi menunjukkan betapa keras dan penuh dendamnya hasrat politik yang menggelora di hati setiap penduduk selatan. Tempat yang sayangnya selama 5 abad konflik agama telah memperdalam kepahitan perpecahan politik. Sang kaisar kini hanya raja kecil di Pulau Elba. Setelah pernah memerintah separuh dunia dengan ratusan juta rakyat yang berseru Viva Napoleon dalam 10 bahasa berbeda, kini dipandang sebagai pria yang hancur, terpisah selamanya dari Perancis dan tak punya hak atas tahtanya lagi. Para hakim dengan bebas membahas pandangan politik mereka. Para perwira bicara terbuka tentang Moskwa dan Leipzig, sementara para wanita mengomentari perceraian Josephine. Bukan kejatuhan pribadi sang pria yang mereka rayakan, tapi kekalahan ide Napoleonik. Dan dalam hal ini mereka melihat masa depan yang cerah, kebangkitan kembali kehidupan politik mereka. Seorang tua mengenakan lencana salib Saint Louis berdiri dan mengusulkan toast untuk Raja Louis ke-18. Itu adalah Marquis de Saint-Méran. Toast ini yang mengingatkan pada pengasingan panjang di Hartwell dan Raja Prancis yang cinta damai, memicu antusiasme yang luar biasa. Gelas-gelas diangkat ala Inggris dan para wanita merenggut buket bunga dari dada mereka, menebarkan bunga ke atas meja. Singkatnya, suasana penuh semangat puitis merajalela. Ah, kata Marquis Saint-Méran. Wanita bermata tajam dan dingin, tapi tetap anggun dan terhormat meski usianya sudah 50 tahun. Ah, para revolusioner ini yang mengusir kita dari tanah-tanah yang kemudian mereka beli dengan harga murah selama masa teror, pasti akan mengakui jika mereka ada di sini bahwa semua kesetiaan sejati ada di pihak kita. Karena kita rela mengikuti nasib raja yang sedang jatuh, sementara mereka, sebaliknya, membangun kekayaan dengan menyembah matahari yang sedang terbit. Ya, mereka tak bisa menyangkal bahwa raja yang kita korbankan pangkat, kekayaan, dan kedudukan demi dia, benar-benar Louis yang tercinta kita. Sementara sang ursuper malang mereka dan akan selamanya menjadi roh jahat mereka. Napoleon si terkutuk. Benarkan Villefort? Maafkan saya Nyonya, saya mohon maaf. Tapi sejujurnya saya tidak mendengarkan percakapan tadi. Marquis, sela sang bangsawan tua yang mengusulkan toast tadi. Biarkan anak-anak muda saja, percayalah, di hari pernikahan ada topik yang jauh lebih menyenangkan daripada politik kering. Tak apa ibu tersayang, kata seorang gadis muda yang cantik. Rambutnya berwarna coklat muda. Matanya seolah menggambang dalam kristal cair. Ini salahku. Aku yang menarik perhatian Tuan de Villefort, sampai ia tak mendengarkan perkataanmu. Tapi sekarang silahkan ambil dia. Ia milikmu selama yang kau mau. Tuan de Villefort, kuingatkan ibu bicara padamu.
Jika Nyonya Marki berkenan mengulang kata-kata yang hanya sempat kudengar sebagian, saya akan dengan senang hati menjawab, kata Tuan de Villefort. Tak usah Rene, jawab sang Markis dengan tatapan lembut yang tampak tak cocok dengan wajahnya yang keras dan kering. Tapi seberapapun perasaan lain layu dalam hati seorang wanita, selalu ada satu titik cerah yang tersenyum di gurun hatinya. Dan itu adalah cinta seorang ibu. Aku memaafkanmu. Yang kubilang tadi Villefort adalah para Bonaparte tidak punya ketulusan, semangat, atau pengabdian seperti kita. Namun mereka punya sesuatu yang menggantikan kualitas-kualitas indah itu, jawab sang pemuda, yaitu fanatisme. Napoleon adalah Muhammad dari Barat, disembah oleh pengikutnya yang biasa-biasa tapi ambisius, bukan hanya sebagai pemimpin dan pembuat hukum, tapi juga sebagai perwujudan kesetaraan. Dia, seru sang Marki, Napoleon lambang kesetaraan? Demi Tuhan, lalu Robespierre kau sebut apa? Ayo, jangan rampas hak Robespierre hanya untuk memberikannya pada si Korsika, yang menurutku sudah terlalu banyak merampas. Tidak Nyonya, saya hanya ingin menempatkan masing-masing pahlawan ini di podium yang tepat. Robespierre di tiang gantungan di Place Louis XV, Napoleon di puncak tiang Vendôme. Satu-satunya perbedaan terletak pada sifat kesetaraan yang mereka perjuangkan. Yang satu adalah kesetaraan yang mengangkat, yang lain kesetaraan yang merendahkan. Yang satu menurunkan seorang raja hingga terjangkau giletin. Yang lain mengangkat rakyat setara dengan tahta. Villefort tersenyum. Perhatikan, saya tidak bermaksud menyangkal bahwa kedua pria ini adalah penjahat revolusioner. Dan bahwa 9 Thermidor serta 4 April 1814 adalah hari-hari keberuntungan bagi Perancis. Hari yang patut diingat dengan syukur oleh sahabat monarki dan ketertiban sipil. Dan itulah mengapa, meski sudah jatuh seperti yang kuharap selamanya, Napoleon masih punya pengikut-pengikut parasit. Tapi begitu juga dengan para perampas takhta lainnya. Cromwell misalnya, yang tak separah Napoleon juga punya pendukung dan pembelanya. Kau tahu Villefort, kau bicara dengan nada yang sangat revolusioner, kata sang Marki. Tapi aku maafkan, tak mungkin kuharapkan putra seorang Girondin bebas dari sedikit ragi lama. Wajah Villefort memerah padam. Benar Nyonya, jawabnya. Ayahku memang seorang Girondin. Tapi ia tidak termasuk yang memilih kematian raja. Ia menderita sama seperti Anda selama masa teror, dan hampir kehilangan kepalanya di tiang gantungan yang sama tempat ayah Anda gugur. Benar, jawab sang Markis tanpa sedikit pun meringis meski kenangan tragis itu baru saja diungkit. Tapi ingatlah, orang tua kita menderita penganiayaan dan pengusiran karena prinsip yang berlawanan sepenuhnya. Bukti, keluargaku tetap setia pada para pangeran yang diasingkan. Sementara ayahmu buru-buru bergabung dengan pemerintahan baru. Saat Citizen Nortier masih seorang Girondin, Count Nortier sudah menjadi senator. Ibu sayang, sela Rene, kita sudah sepakat. Semua kenangan tak menyenangkan itu harus selamanya kita tinggalkan. Izinkan saya juga Nyonya, tambah Villefort, menambahkan permohonan sungguh-sungguh saya pada permintaan Mademoiselle de Saint-Méran, agar Anda berkenan menutupi masa lalu dengan kain pelupaan. Untuk apa menyalahkan hal-hal yang tak bisa diubah? Saya sendiri bahkan sudah meninggalkan nama ayah saya dan sepenuhnya menolak prinsip politiknya. Ia atau mungkin masih seorang Bonaparte bernama Nortier. Saya sebaliknya, royalis sejati dan menyebut diri de Villefort. Biarkan getah revolusioner yang tersisa habis dan mati bersama batang tua itu. Dan hanya melihat tunas muda yang tumbuh jauh dari pohon induknya tanpa keinginan apalagi kemampuan untuk benar-benar memisahkan diri dari akar yang melahirkannya. Bravo Villefort, seru sang Markis. Sangat baik sekali. Sekarang aku punya harapan. Setelah bertahun-tahun berusaha membujuk Markis untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Amnesti sempurna dan pelupaan masa lalu. Dengan sepenuh hati, jawab sang Markis.
Biarkan masa lalu dilupakan selamanya. Aku berjanji, mengingatnya tak lebih menyenangkan bagiku daripada bagimu. Yang kuminta hanya satu, Villefort harus tegas dan tak kenal kompromi dalam prinsip politiknya di masa depan. Ingat juga Villefort, kita sudah menjamin kesetiaanmu pada Yang Mulia Raja. Atas rekomendasi kita, ia bersedia melupakan masa lalu, yang seperti kulakukan. Dan di sini ia mengulurkan tangannya, seperti yang kulakukan sekarang atas permintaanmu. Tapi ingat, jika kau menemukan seseorang yang berkonspirasi melawan pemerintah, kau justru semakin wajib menghukumnya dengan keras. Karena semua orang tahu, kau berasal dari keluarga yang dicurigai. Nyonya, jawab Villefort. Profesiku dan zaman yang kita jalani memaksaku untuk keras. Aku sudah berhasil menangani beberapa tuntutan publik dan membawa para pelanggar ke hukuman yang pantas. Tapi kita belum selesai dengan semua ini. Kau benar-benar berpikir begitu? Tanya sang markis. Setidaknya aku khawatir begitu. Napoleon di Pulau Elba terlalu dekat dengan Perancis. Keberadaannya yang dekat terus memupuk harapan para pengikutnya. Masih penuh dengan perwira yang hanya dapat setengah gaji. Setiap hari, dengan alasan sepele, mereka memicu perkelahian dengan para royalis. Dari situ muncul duel-duel terus-menerus yang mematikan di kalangan atas dan pembunuhan-pembunuhan di kalangan bawah. Kau mungkin sudah dengar kata Comte de Salvi, salah satu sahabat tertua Tuan de Saint-Méran dan kepala kamar Comte de Artois. Aliansi Suci berencana memindahkannya dari sana. Ya, mereka membicarakannya saat kita tinggalkan Paris, kata Tuan de Saint-Méran. Dan kemana ia akan dipindahkan? Ke Saint Helena. Demi Tuhan, di mana itu? Tanya sang markis. Sebuah pulau di seberang Katulistiwa. Setidaknya 2000 lig dari sini, jawab sang Comte. Lebih baik begitu, seperti kata Villefort. Sungguh bodoh meninggalkan pria semacam itu antara Korsika, tempat kelahirannya, dan Napoli, tempat saudara iparnya jadi raja. Apalagi menghadap Italia yang ia dambakan sebagai kerajaan untuk putranya. Sayangnya, kata Villefort, ada perjanjian tahun 1814. Kita tak bisa mengganggu Napoleon tanpa melanggar perjanjian itu. Kita akan cari jalan keluarnya, jawab Tuan de Salvi. Dulu tak ada masalah soal perjanjian saat menembak si malang Duke Enghien. Nah, kata sang marki, sepertinya dengan bantuan aliansi suci kita akan terbebas dari Napoleon. Dan kita harus percaya pada kewaspadaan Tuan de Villefort untuk membersihkan Marseille dari para pengikutnya. Raja adalah raja atau bukan raja sama sekali. Jika ia diakui sebagai penguasa Prancis, ia harus didukung dalam damai dan ketenangan. Dan ini paling baik dicapai dengan memakai agen-agen paling tak kenal kompromi untuk memadamkan setiap upaya konspirasi. Cara terbaik dan paling pasti untuk mencegah kekacauan. Sayangnya Nyonya, jawab Villefort, tangan kuat hukum baru bisa turun tangan setelah kejahatan terjadi. Kalau begitu tugasmu adalah memperbaiki kerusakan itu. Tidak Nyonya, hukum sering tak berdaya memperbaikinya. Yang bisa ia lakukan hanyalah membalas dendam atas kejahatan yang sudah terjadi. Oh Tuan de Villefort, seru seorang gadis cantik, putri Comte de Salvi, dan sahabat karib Mademoiselle de Saint-Méran. Cobalah atur satu persidangan hebat selagi kita di Marseille. Aku belum pernah ke pengadilan. Katanya sangat menghibur. Menghibur tentu saja, jawab sang pemuda. Karena alih-alih menangis mendengar cerita duka fiktif di teater, kau menyaksikan penderitaan nyata, drama kehidupan. Tahanan yang kau lihat pucat, gelisah, dan ketakutan. Bukan seperti aktor yang saat tirai turun bisa pulang makan malam tenang dengan keluarga. Lalu tidur nyenyak untuk kembali bermain sedih besok. Ia dibawa pergi dari pandanganmu hanya untuk dikembalikan ke penjara, lalu diserahkan pada Algojo. Kuharap kau bisa menilai sendiri, seberapa kuat syarafmu menahan adegan semacam itu. Tapi yakinlah, jika ada kesempatan bagus,
Aku tak akan lupa menawarkanmu pilihan untuk hadir. Memalukan, Tuan de Villefort, kata Rene. Wajahnya pucat pasi. Kau lihat kan, kau membuat kami ketakutan, dan kau malah tertawa. Mau bagaimana lagi? Ini seperti duel. Aku sudah menjatuhkan hukuman mati 5 atau 6 kali pada para penggerak konspirasi politik. Siapa yang tahu berapa banyak pisau yang sudah diasah hanya menunggu kesempatan untuk ditusukkan ke jantungku. Ya Tuhan, Tuan de Villefort, kata Rene makin ketakutan. Kau pasti tidak serius. Sungguh-sungguh, jawab sang hakim muda sambil tersenyum. Dan dalam persidangan menarik yang gadis muda ini ingin saksikan, kasusnya akan jauh lebih parah. Bayangkan, tahanannya seperti kemungkinan besar pernah bertugas di bawah Napoleon. Nah, bisakah kau bayangkan orang yang terbiasa atas perintah komandannya menyerbu tanpa takut ke ujung bayonet musuh akan ragu-ragu menusukkan pisaunya ke jantung orang yang ia tahu adalah musuh pribadinya? Tentu lebih dari itu. Ia tidak akan ragu membantai sesama manusia hanya karena diperintah oleh orang yang wajib ia taati. Lagi pula, seseorang butuh kepuasan melihat dirinya dibenci oleh terdakwa agar bisa membangkitkan semangat dan kekuatan pidatonya. Aku tak mau melihat orang yang kugugat tersenyum, seolah mengejek kata-kataku. Tidak, kebanggaanku adalah melihat terdakwa pucat, gemetar, seolah kehilangan semua ketenangan karena api pidatoku. Rene mengeluarkan seruan tertahan. Bravo, seru salah satu tamu. Itu baru namanya bicara dengan tujuan. Persis orang yang kita butuhkan di masa seperti sekarang, tambah yang kedua. Persidangan terakhirmu benar-benar luar biasa, sayangku Villefort, kata yang ketiga. Maksudku kasus pria yang membunuh ayahnya. Demi kata-kataku, kau membunuhnya bahkan sebelum Algojo menyentuhnya. Soal pembunuh ayah dan orang-orang mengerikan semacam itu, sela Rene. Tak masalah apa yang dilakukan pada mereka. Tapi untuk makhluk-makhluk malang yang satu-satunya kejahatannya hanya ikut campur dalam intrik politik, justru itu kejahatan terburuk yang bisa mereka lakukan. Karena kau tahu Rene, raja adalah ayah dari rakyatnya. Dan siapapun yang merancang sesuatu melawan nyawa dan keselamatan ayah dari 32 juta jiwa adalah pembunuh ayah dalam skala yang mengerikan. Aku tak paham soal itu, jawab Rene. Tapi Tuan de Villefort, kau sudah berjanji padaku bukan? Selalu menunjukkan belas kasihan pada mereka yang kumohonkan? Tenanglah soal itu, jawab Villefort dengan salah satu senyum manisnya. Kau dan aku akan selalu berkonsultasi soal vonis kita. Sayang, kata sang markis, urus saja merpatimu, anjing kecilmu dan sulamanmu. Jangan ikut campur urusan yang tak kau pahami. Saat ini profesi militer sedang vakum, dan jubah hakim adalah lambang kehormatan. Ada pepatah Latin bijak yang sangat cocok di sini. Sedan arma togae, kata Villefort sambil membungkuk. Aku tak bisa bicara Latin, jawab sang marki. Aku tetap menyesal, kau tak memilih profesi lain selain ini. Misalnya jadi dokter, kata Rene. Kau tahu aku selalu merinding membayangkan bahkan malaikat pembawa kematian sekalipun. Rene sayangku, bisik Villefort menatap sang gadis cantik dengan penuh kelembutan tak terucap. Mari kita berharap anakku, seru sang marki, bahwa Tuan de Villefort akan jadi dokter moral dan politik provinsi ini. Jika begitu, ia akan menciptakan karya mulia. Dan satu hal yang akan sangat membantu menghapus ingatan atas kelakuan ayahnya. Tambah sang marki yang tak bisa diperbaiki. Nyonya, jawab Villefort dengan senyum sedih. Aku sudah berhormat menyatakan ayahku telah, setidaknya kuharap begitu, meninggalkan kesalahan masa lalunya. Saat ini ia adalah sahabat teguh dan antusias bagi agama dan ketertiban. Mungkin royalis yang lebih baik daripada putranya, karena ia harus menebus kesalahan masa lalu. Sementara aku hanya punya dorongan hangat, tegas, dan keyakinan pribadi. Setelah pidato indah ini,
Villefort melihat sekeliling, mengamati efek dari orasi yang dilakukannya. Seperti yang akan ia lakukan jika sedang berpidato di depan hakim di ruang sidang. Kau tahu sayangku Villefort, seru Comte de Salvi. Itu persis yang kukatakan beberapa hari lalu di Tuileries. Saat ditanya kepala kamar utama yang mulia raja soal keanehan aliansi antara putra seorang Girondin dan putri seorang perwira Duc de Condé. Dan kujamin ia sepenuhnya paham bahwa cara ini menyatukan perbedaan politik, didasarkan pada prinsip yang sehat dan luhur. Lalu raja, yang tanpa kita sadari mendengar percakapan kami, menyela dengan berkata, Villefort, perhatikan, raja tidak menyebut Noirtier, tapi menekankan kata Villefort. Villefort, kata yang mulia, adalah pemuda dengan penilaian dan kebijaksanaan luar biasa. Pasti ia akan bersinar dengan profesinya. Aku sangat menyukainya, dan sangat senang mendengar ia akan jadi menantu Marquis dan Marquise de Saint-Méran. Aku sendiri akan merekomendasikan pernikahan ini, seandainya Marquis yang mulia tak mendahului keinginanku dengan meminta persetujuanku. Mungkinkah raja begitu rendah hati sampai mengungkapkan penilaian sebaik itu tentangku? Tanya Villefort, wajahnya berseri-seri. Itu kata-kata aslinya, dan jika Marquis mau jujur, ia akan akui itu persis seperti yang mulia katakan padanya saat ia datang 6 bulan lalu untuk berkonsultasi soal rencana pernikahanmu dengan putrinya. Benar, jawab sang Marquis. Betapa banyaknya hutangku pada pangeran mulia ini. Apapun akan kulakukan untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Bagus sekali, kata sang Marquis. Aku suka melihatmu begini. Nah, kalau sekarang ada konspirator jatuh ke tanganmu, ia akan sangat disambut. Kalau begitu, ibu sayang, sela Rene, aku berharap harapanmu tak terkabul. Dan semoga Tuhan hanya membiarkan pelanggar kecil, debitur miskin, dan penipu tak berbahaya jatuh ke tangan Tuan de Villefort. Kalau begitu, aku akan puas. Sama saja seperti berdoa agar seorang dokter hanya diminta meresepkan obat untuk sakit kepala, campak, atau sengatan tawon, penyakit kulit ringan. Jika kau ingin melihatku jadi jaksa kerajaan, kau harus berharap aku mendapat penyakit-penyakit ganas dan berbahaya. Karena justru dari menyembuhkan penyakit itulah dokter mendapat kehormatan terbesar. Tepat saat itu, seolah ucapan keinginan Villefort cukup untuk mewujudkannya. Seorang pelayan masuk ke ruangan lalu berbisik beberapa kata di telinganya. Villefort segera bangkit dari meja dengan alasan urusan mendesak dan pergi sebentar. Tak lama kemudian ia kembali. Wajahnya berseri-seri penuh kegembiraan. Rene menatapnya dengan penuh kasih sayang. Dan sungguh wajah tampannya yang kini menyala-nyala lebih dari biasanya. Seolah diciptakan untuk membangkitkan kekaguman polos yang dipancarkan sang gadis pada kekasihnya yang anggun dan cerdas ini. Tadi kau berharap, kata Villefort padanya. Aku jadi dokter, bukan pengacara. Nah, setidaknya aku mirip murid Aesculapius dalam satu hal. Orang-orang berbicara seperti ini di tahun 1815. Yaitu tak bisa menyebut satu hari pun milikku, bahkan hari pertunanganku sendiri. Kenapa kau dipanggil tadi? Tanya Mademoiselle de Saint-Méran dengan nada sangat tertarik. Untuk urusan sangat serius, yang tampaknya akan memberi pekerjaan bagi Algojo. Mengerikan, seru Rene, wajahnya pucat. Mungkinkah? Seru serentak terdengar dari semua yang cukup dekat untuk mendengarkan kata-kata sang hakim. Ya, jika informasiku benar, semacam konspirasi Bonaparte baru saja terungkap. Bisakah ku percaya telingaku? Seru sang Markis. Aku akan bacakan surat yang berisi tuduhan ini, setidaknya, kata Villefort. Yang terhormat jaksa kerajaan, diberitahukan oleh seorang sahabat tahta dan lembaga agama negeri ini bahwa seorang bernama Edmond Dantes, first mate kapal Faraon yang hari ini tiba dari Smyrna setelah singgah di Napoli dan Portoferrajo, telah menjadi pembawa surat dari Murad kepada Napoleon
dan kembali ditugaskan membawa surat lain dari sang usurper kepada klub Bonaparte di Paris. Bukti kuat atas pernyataan ini dapat diperoleh dengan menangkap Edmond Dantes tersebut, yang entah membawa surat untuk Paris di tubuhnya atau menyimpannya di rumah ayahnya. Jika tak ditemukan pada ayah atau anak, pasti akan ditemukan di kabin milik Dantes di atas kapal Faraon. Tapi, kata Rene, surat ini yang pada akhirnya cuma tulisan anonim, bahkan tak ditujukan padamu, tapi pada jaksa kerajaan. Benar, tapi karena tuan ini sedang tidak ada, sekretarisnya atas perintahnya membuka surat-suratnya, menganggap surat ini penting. Ia memanggilku, tapi tak menemukanku, lalu mengambil inisiatif memberi perintah penangkapan tersangka. Jadi, orang bersalah itu benar-benar sudah ditahan? Tanya sang markis. Ah, ibu sayang, katakan tersangka. Kau tahu, kita belum bisa menyebutnya bersalah. Ia sudah dalam tahanan aman, jawab Villefort. Dan percayalah, jika surat itu ditemukan, ia tak mungkin dilepaskan lagi. Kecuali ia pergi di bawah perlindungan khusus si Algojo. Di mana orang malang itu sekarang? Tanya Rene. Di rumahku. Ayo, ayo sahabatku, potong sang markis. Jangan abaikan tugasmu demi berlama-lama bersama kami. Kau pelayan raja dan harus pergi kemanapun tugas itu memanggilmu. Oh, Villefort, seru Rene mengatupkan tangannya, menatap kekasihnya dengan penuh harap dan sedih. Bersikaplah belas kasihan di hari pertunangan kita ini. Sang pemuda berjalan mengelilingi meja, mendekati sisi tempat sang pemohon cantik itu duduk, lalu membungkuk di atas kursinya dan berkata lembut, Demi membahagiakanmu Rene sayangku, aku janji akan kutunjukkan semua belas kasihan yang kumampu. Tapi jika tuduhan terhadap pahlawan Bonaparte ini terbukti benar, ya kau harus izinkan aku memerintahkan kepalanya dipenggal. Rene menggigil mendengar kata dipenggal, karena pertumbuhan yang dimaksud memiliki kepala. Jangan pedulikan gadis bodoh ini, Villefort, kata sang markis. Ia akan segera sembuh dari semua ini. Sambil berkata begitu, Madame de Saint-Méran mengulurkan tangannya yang kering dan bertulang, yang Villefort cium dengan hormat layaknya calon menantu. Sambil menatap Rene seolah berkata, Kubayangkan ini tanganmu yang kucium, seperti seharusnya. Ini pertanda duka yang menyertai pertunangan, keluh Rene pelan. Demi kata-kataku anakku, seru sang markis yang marah. Kebodohanmu melampaui batas. Aku ingin tahu, apa hubungan mungkin antara sentimentalitasmu yang lemah ini dengan urusan negara? Oh ibu, rengek Rene. Tidak nyonya, izinkan aku memaafkan pengkhianat kecil ini, kata Villefort. Aku janji untuk menebus kurangnya kesetiaannya. Aku akan bersikap sekeras mungkin. Lalu melemparkan tatapan penuh arti pada tunangannya, seolah berkata, Jangan takut, demi dirimu keadilanku akan dibaur belas kasihan. Dan menerima senyum manis penuh persetujuan sebagai balasan. Villefort pun pergi dengan surga di hatinya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan sampai ketinggalan mengikuti petualangan epik Edmond Dantes.